Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Battle Truck The Heaven episode 5 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 14 Agustus 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battle Truck The Heaven episode 5 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya. Gas! Pada ending episode 4 sebelumnya, kita diperlihatkan Xiaoyan yang menuju Akademi Jianan karena Yolo mengetahui larangan terbang di atas wilayah Akademi, dan jika nekat terbang akan diserang. Ia menyuruh Xiaoyan untuk turun ke bawah dan memasuki kota Pingzhen. Saat memasuki kota Pingzhen, Xiaoyan melihat banyak praktisi kuat yang berbaris memasuki kota ini, dan saat memasuki kota ini, para praktisi harus memakan pil khusus yang diberikan penjaga untuk menahan aura ganas mereka. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan memberitahu penjaga bahwa ia murid akademi dan meminta keringanan untuk tidak memakan pil itu. Sontak penjaga tampan yang mendengar ini merasa penasaran dan bertanya tentang identitas Xiaoyan, dan segera Xiaoyan memperkenalkan namanya sehingga menyebabkan penjaga tampan itu terkejut. 看来这妮子在学院中名气不小。 Setelah memverifikasi identitas Xiaoyan, penjaga tampan menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa kompetisi akademi dalam akan dimulai besok, dan ia menyuruh Xiaoyan untuk menaiki perahu terbang agar diantar ke wilayah akademi. Di lain sisi, kompetisi baku hantam Sun Er di Akademi Dalam telah dimulai, dan jelas saja baku hantam itu dimenangkan Sun Er dengan mudah. Tidak lama, penatua mengumumkan pertandingan selanjutnya yang mempertemukan Suebeng dan Xiaoyan. Dan saat Suebeng sudah memasuki arena, Xiaoyan tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Ini menyebabkan semua orang pelongo-pelongo. Bahkan raut wajah Sun Er menunjukkan kesedihan saat melihat Xiaoyan tak kunjung datang. Namun tidak lama Sun Er merasakan kesedihan ini. Aura Xiaoyan muncul dari langit dan segera ia menunjukkan wajah tampannya. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan akhirnya muncul di tengah arena. Bahkan Sun Er menunjukkan kebahagiaan di wajahnya saat ia melihat kemunculan gegenya ini. Tidak lama, tatapan Suebeng melesat ke arah Xiaoyan saat ia menghantamkan tombaknya dengan keras di tanah. Ia juga mulai mencela dan memprovokasi Xiaoyan. Namun demikian, Xiaoyan B aja dengan provokasi pemuda sok keras ini, dan segera ia melemparkan tatapannya ke arah penatua di kursi saat ia meminta memulai baku hantam ini. Menyadari hal tersebut, para penatua bertukar pandang saat mereka melihat permintaan Xiaoyan, dan tidak lama mereka lalu mengangguk. Wajah Suebeng mulai menunjukkan keganasan saat ia melihat para penatua mengangguk. Tangannya memegang tombak erat-erat saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah, dan segera tombak panjang itu bergetar dan mengeluarkan suara tajam saat melesat ke arah Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan tidak menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Ia menatap Suebeng yang menyerang ke arahnya saat penguasa Suan di tangannya sedikit bergetar. Dengan tarikan napasnya, ia memasukkan penguasa Suan ke tanah dan tangannya terulur dari lengan bajunya. Tepat saat serangan Suebeng akan mencapainya, ia malah dengan santuy mengatur lengan bajunya. Bahkan tindakan Xiaoyan ini segera menyulut kemarahan Suebeng. Doki segera bergulir dan mengalir ke tombaknya saat ujung tombaknya membawa cahaya merah dan segera melesat dengan cepat ke tenggorokan Xiaoyan. Wajah Xiaoyu dan senior Ruoling juga sedikit berubah ketika mereka melihat serangan Suebeng yang seperti kilat. Meskipun demikian, hanya Sun Er yang biasa aja dengan serangan ini. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, serangan tombak panjang Suebeng yang mengerikan berada di depan tenggorokan Xiaoyan dengan cepat. Namun demikian, saat semua orang menyangka Xiaoyan akan wassalam dengan serangan ini, ujung tombak itu yang sedikit lagi mengenai tenggorokan Xiaoyan tiba-tiba berhenti, dan segera satu tangan Xiaoyan dengan santuy memegang erat gagang tombak itu. Saat memegang gagang tombak ini, Xiaoyan mengangkat pandangannya dan menertawakan Suebeng di depannya. Tubuhnya bergoyang dan langsung berubah menjadi bayangan hitam saat ia mengencangkan tangan kanannya, dan kekuatan yang tajam segera muncul, dan segera ia tiba-tiba muncul di depan Suebeng.
Menyadari serangan Xiaoyan, reaksi Sue Beng sangat cepat. Ketika Bogeman Xiaoyan dengan cepat muncul di depannya, ia tidak ragu sedikit pun saat ia melepaskan tombaknya yang telah dijepit Xiaoyan. Ia mundur selangkah dan mengusap cincin penyimpanannya saat tombak panjang berwarna perak langsung muncul di tangannya. Dengan tombak perak muncul di tangannya, niat baku hantam Sue Beng dengan cepat melonjak. Raungan marah dipancarkan dari tenggorokannya saat doki merah menyembur keluar dari tubuhnya dan akhirnya membentuk jubah doki merah di permukaan tubuhnya. Tangannya juga tidak memiliki jeda sedikit pun saat doki mengalir di dalam tubuhnya. Ujung tombak bergetar dan membentuk lebih dari 10 bayangan saat cahaya merah melonjak secara bersamaan. Dan pada akhirnya, seluruh tombak berubah menjadi cahaya merah yang menusuk secara cepat ke arah Xiaoyan. Melihat cahaya merah dengan cepat membesar di matanya, Xiaoyan merasakan kekuatan panas yang datang menerkam, tapi ekspresinya masih tetap santuy. Bogemannya sedikit bergetar saat doki hijau tiba-tiba melonjak dan akhirnya dengan cepat bersatu menjadi lapisan kulit hijau di tangannya. Dan segera, ia mengayunkan bogemannya ke depan dan dengan cepat menghantam ujung tombak Sue Beng. Saat keduanya melakukan kontak, ledakan suara keras dipancarkan dari arena baku hantam. Dan dalam sekejap, suara retakan logam yang jernih tiba-tiba dipancarkan dari titik kontak. Tidak lama setelah kejadian itu, sosok Sue Beng tiba-tiba melesat keluar dari debu. Dan setelah tubuhnya mendarat dengan keras di tanah, ia berguling-guling di tanah sebelum akhirnya berhenti. Bahkan tatapan semua orang langsung terkejut terheran-heran saat melihat kondisi suram Sue Beng dan arena baku hantam ini langsung menjadi sunyi. Beberapa saat kemudian, debu di arena perlahan menghilang dan sosok Xiaoyan perlahan berjalan keluar. Setelah melirik Sue Beng yang tidak lagi memiliki Yosua untuk bertarung, ia menoleh ke arah kursi penatua dan tersenyum saat ia bertanya apakah ia telah memenangkan baku hantam ini. Dan jelas saja, salah satu penatua langsung tersenyum dan mengangguk sambil mengatakan bahwa ia adalah pemenangnya. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan sedikit membungkuk. Ia menjabat tangannya di depan banyaknya tatapan dan penguasa Suan datang ke arahnya. Setelah tiba, ia meraihnya dengan satu tangan dan menaruhnya ke punggungnya. Beberapa saat, ia mengangkat kepalanya untuk melihat Sun Er yang tersenyum. Kakinya menekan tanah dan tubuhnya dengan lembut melompat ke arena. Dan akhirnya, ia melompat ke tempat di mana Sun Er duduk saat ia memperhatikan wajah glowingnya. Sun Er mengangkat wajahnya dan menatap wajah tampan Xiaoyan di depannya. Senyum rona tiba-tiba muncul di wajahnya dan segera ia langsung memeluk Xiaoyan. Bahkan arena ini tiba-tiba menjadi sunyi senyap saat kejadian ini berlangsung. Dan bisa disimpulkan bahwa kemunculan Xiaoyan di akademi merupakan hari patah hati Akademi Jianan. Temu kangen ini berlangsung selama hampir 1 menit penuh sebelum senior Ruoling yang berdiri di samping tiba-tiba terbatuk. Mendengar batuk ini, Sun Er langsung terkejut dan segera mundur dari pelukan Xiaoyan sebelum bersembunyi di belakang Xiaoyu. Melihat kejadian ini, Xiaoyan juga tertawa pelan. Ia menoleh dan melemparkan pandangannya ke arah senior Ruoling saat ia dengan senyum canggung meminta maaf kepadanya. Melihat Xiaoyan yang meminta maaf, senior Ruoling menunjukkan kelembutan. Namun tidak lama, kata-kata mutiara pelan keluar dari mulutnya saat ia mulai memarahi Xiaoyan. Menyadari hal tersebut, Xiaoyu segera menenangkannya. Dan tidak lama, wajah menyeramkan senior Ruoling perlahan berubah menjadi hangat saat ia ditenangkan oleh Xiaoyu. Melihat ini, Xiaoyan menghela napas lega. Ia mengangkat kepalanya dan melemparkan tatapan terima kasih ke arah Xiaoyu. Meskipun demikian, tatapan Xiaoyan ini membuat Xiaoyu berpura-pura memutar matanya. Tidak lama, Xiaoyan bertanya sambil tersenyum kepadanya tentang dirinya yang telah laku. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Xiaoyu merasa marah dan pada saat yang sama, kakinya terangkat seolah-olah itu adalah refleks untuk menendang Xiaoyan. Namun demikian, saat ia hendak menendang Xiaoyan, senior Ruoling melambaikan tangannya. Ia mengabaikan Xiaoyu yang telah berubah malu saat berbalik dan membawa mereka keluar dari arena. Melihat ini, Xiaoyu dengan cepat memotong Xiaoyan saat ia menarik Sun Er dan dengan cepat mengikuti. Xiaoyan membawa penguasa Suan dan mengikuti di belakang mereka. Tepat ketika ia hendak keluar dari arena, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Ia sedikit terkejut saat ia berbalik dan mengarahkan pandangannya ke sisi lain arena. Di tempat itu, berdiri seorang pemuda berbaju putih yang tatapannya mengandung permusuhan. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan aja dan menarik pandangannya. Ia merenung sejenak sebelum sedikit menggelengkan kepalanya saat ia berbalik dan dengan cepat mengikuti kelompok senior Ruoling yang akan keluar dari arena.
Mereka pun berjalan sepanjang jalan keluar dari arena yang bising. Bahkan senior Ruoling mengusir para wanita muda yang berkumpul untuk melihat ketampanan Xiaoyan. Setelah itu, ia memimpin melewati beberapa jalan setapak yang dipenuhi tanaman hijau sebelum akhirnya masuk ke sebuah rumah pavilion yang unik dan elegan. Begitu mereka memasuki rumah ini, senior Ruoling menyuruh mereka bertiga untuk duduk sebelum ia mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Ia juga merasa kagum dengan peningkatan Xiaoyan selama 2 tahun ini dan menyuruhnya beserta Sun Er untuk bertahan dan masuk 50 besar di kualifikasi baku hantam Akademi Dalam. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan bertanya kepada senior Ruoling, apa untungnya masuk Akademi Dalam? Senior Ruoling pun menjelaskan bahwa Akademi Jianan dibagi menjadi Akademi Dalam dan Luar, yang dimana siswa baru dari setiap benua akan direkrut dan digembleng sampai kekuatan mereka mencapai tahap tertentu, sehingga kelak kemudian mereka dapat join dalam kualifikasi baku hantam tahunan Akademi Dalam. Selama mereka bisa masuk ke 50 besar, mereka akan bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk ke Akademi Dalam yang merupakan inti Akademi Jianan. Ditambah lagi, Akademi Luar dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Huang dan Xuan. Dan saat ini, senior Ruoling melatih murid di tahap Huang. Maka dari itu, ia menyuruh Xiaoyan memanfaatkan kesempatan ini sebagai murid Huang untuk masuk ke Akademi Dalam. Mendengar penjelasan dari senior Ruoling, Xiaoyan tersenyum dan berjanji kepadanya akan melakukan yang terbaik. Melihat ini, senior Ruoling merasa senang dan ia menyuruhnya untuk pergi rebahan. Saat malam tiba, cahaya bulan redup menyebar ke bawah dan rumah yang sangat unik ini tampak sangat sunyi di bawah sinar bulan. Sebuah bayangan putih tiba-tiba muncul dari malam yang tenang saat kakinya menekan cabang pohon dan melayang ke tumpukan puing-puing kecil tidak jauh dari rumah. Tatapan yang tenang mengarah langsung ke ruangan tempat Xiaoyan berada dan doki perak pelan keluar dari dalam tubuhnya. Siu, hanya sesaat setelah doki di dalam bayangan putih itu muncul, bayangan hitam yang ternyata adalah Xiaoyan melesat keluar dari dalam rumah dengan cara seperti kilat. Setelah melompat mendaki gunung melewati lembah, ia dengan mantap mendarat di batu besar tidak jauh dari bayangan putih itu. Dan segera ia pelan mengangkat kepalanya dan menatap pria berpakaian putih tampan itu yang ternyata adalah Baisan. Yap, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battleground The Heaven episode 5 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata, saya ucapkan bye-bye.